Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Kali ini kita akan belajar tentang comparison degree atau objective comparison dalam bahasa Inggris, yaitu perbandingan sifat dalam bahasa Inggris. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang pernah mempelajari materi ini, kita akan mengulasnya kembali. Comparison degree atau juga biasa disebut dengan objective comparison. Degrees of comparison, comparison of adjective secara umum memiliki pengertian yang sama, yaitu perbandingan sifat. Fungsinya yaitu untuk membandingkan dua atau lebih kata sifat dari suatu objek atau hal. Nah, di sini ada tiga jenis comparison degree yang sering kita temui, yaitu yang pertama adalah positive degree. Ini comparison with S plus adjective plus S. Ini maksudnya adalah untuk membandingkan sesuatu yang setara. Dan ini kedua ada comparative degree, yaitu comparative adjective lebih. Yang ketiga adalah superlative degree atau superlative adjective. Ini yang paling ini ya. Ini kita akan mengulas lebih dalam lagi. The first we have positive degree. Positive degree digunakan untuk membandingkan dua hal yang sebanding atau sama ataupun setara. Nah, ciri khususnya adalah kita menggunakan S untuk menyatakan kesetaraan atau sama dengan gitu ya. Ini keduanya memiliki kesetaraan. Ini kita menggunakan S. Nah, rumusnya bagaimana? Kita menggunakan hal utama plus S plus adjektif plus S plus hal kedua. Ini ada dua hal yang dibandingkan. Hal yang pertama ini plus S plus adjektif plus S plus hal kedua. Nah, ini example of positive degree. Ini ada Ryan walks as slowly as Andre. Ryan berjalan selambat Andre, atau Ryan berjalan sama lambatnya dengan Andre. Ini sama ya. Ini ada Ryan walks as slowly as Andre. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau slowly itu masuknya sebenarnya masuk ke sebuah adverb ini ya. Adverb of manner. Nah, kita juga bisa menggunakan adverb ataupun adjective. Ini kita yang menggunakan adjective. This car is as expensive as Andy's. Atau sama saja dengan this car is as expensive as Andy's car. Ini juga sama, tapi kita hilangkan car-nya. Kita menggunakan kepemilikan atau possessive pronoun. Mobil ini semahal mobilnya Andy. Atau mobil ini sama mahalnya dengan mobilnya Andi. This car ini is. Nah, kita menggunakan is karena sini menggunakan benda yang dibandingkan. As expensive as. Nah, ini ada expensive sebagai kata sifatnya. Semahal. Ini expensive kan mahal ya. As Andi, semahal mobilnya Andi. My house is as big as your house. Rumah saya sama besarnya dengan rumahmu, atau sama dengan rumah saya besarnya sama dengan rumah kamu, juga sama ya. My house ini ya, yang hal pertama dibandingkan dengan your house. Rumah saya dibandingkan dengan rumahmu itu besarnya sama. Ini menggunakan as big as ini ya. Yang penting kita diikuti oleh as menjadi kata sifatnya, big menjadi s lagi, kemudian hal keduanya yaitu your house. Kita lanjut ke comparative degree, yaitu comparative degree ini digunakan untuk membandingkan hal satu dengan hal lainnya yang memiliki sifat berbeda dalam sifat tertentu. Ini biasanya menggunakan kata lebih ini ya. Misalnya lebih pintar, lebih mahal, lebih murah ini ya. Kalau yang tadi kan sama, nah, sifatnya sama. Nah, ini memiliki lebih atau kelebihan tertentu ini ya. Ciri khususnya adalah menambahkan R pada akhir kata sifatnya atau menambahkan more plus kata sifat. Nah, ini perbedaannya apa? Kalau kita menggunakan R itu jika kata sifatnya satu suku kata, dan menambahkan more plus kata sifat jika kata sifatnya lebih dari satu suku kata.
Jadi sini kita menggunakan suku kata ya, atau label atau pengucapannya itu ya. Kita lihat di sini ada rumusnya. Rumus comparative degree ini yang jika satu suku kata kita hanya menambahkan er saja untuk kata sifatnya dan menggunakan then. Kita lihat rumusnya di sini adalah hal 1 plus adjective plus er plus then plus hal 2. Kita lihat contohnya. My hair, ini hal 1, is longer, ini adjektifnya adalah long, plus er jadinya longer. Then, dia sudah rumusnya then. My father's hair, ini hal kedua. Rambutku lebih panjang daripada rambut ayahku. My hair is longer than my father's hair. Yang kedua, I work harder than before. I work harder than before. Saya bekerja lebih giat daripada sebelumnya. Harder than, lebih giat atau lebih keras ini ya. Contoh yang ketiga, my ball is bigger than his ball. Nah, kalau kita membandingkan suatu benda, kita biasanya menggunakan to be. Ini contohnya adalah is. My ball, bola saya, is bigger, lebih besar, than his ball, dari bolanya dia. Ini untuk yang menggunakan satu suku kata sifatnya ini ya, satu suku kata saja. Ini contohnya adalah long, ini kan satu pengucapan long. Dan yang kedua ada hard. Hard ini kan satu kata, satu suku kata. Yang ketiga ada big, kan satu pengucapan gitu ya, lebih mudahnya kita menganggapnya. Big jadinya bigger, hard jadinya harder, long jadinya longer. Next, rumus comparative degree ini untuk yang jika lebih dari satu suku kata kita menambahkan more plus kata sifat. Ini kita tidak menggunakan er lagi. Rumusnya adalah hal 1 plus more plus adjective plus then plus hal kedua. Contohnya adalah that cake is more expensive than this cake. That cake berarti itu hal pertama. Is ini sebagai to be, more expensive than, ini kan more plus adjective, ini adjektifnya adalah expensive, then ini yang untuk membandingkan daripada this cake, kue ini. Jadinya adalah kue ini lebih mahal daripada kue ini. Jadi then di sini artinya adalah daripada. Contoh yang kedua, my sister is more beautiful than yours. Jadi kakak perempuanku lebih cantik daripada kakak perempuanmu. My sister is more beautiful, lebih cantik. Then kita menggunakan then daripada yours, kakakmu. We have to be more careful than them. We have to be more, kita harus lebih more careful, lebih hati-hati than them, daripada mereka. Ya, more careful than, yang lebih hati-hati. Ini untuk rumus komparatif yang menggunakan lebih dari satu suku kata, bisa 2 suku kata ataupun 3 suku kata. Misalkan sini adalah expensive, berarti ada 3 suku kata. Beautiful, ini juga sama ya, beautiful 3. Careful berarti 2. Oke ya, mungkin teman-teman sini sudah paham. Kita lanjut ke superlative degree. Superlative degree ini digunakan untuk membandingkan bahwa satu hal memiliki sifat lebih atau paling unggul dibanding sifat hal lainnya. Misalnya paling tinggi, paling pintar, paling bodoh, paling besar nih ya. Kalau tadi kan kalau yang komparatif itu yang lebih, misalkan lebih tinggi. Nah, kalau yang superlatif itu paling tinggi. Ciri khususnya adalah menambahkan the plus kata sifat plus est, atau the most plus kata sifat. Perbedaannya apa? Kita menambahkan the plus kata sifat plus est pada akhir kata sifat dengan satu suku kata, jika satu suku kata saja. Nah, kalau suku katanya ada 2 atau lebih, kita menggunakan the most plus kata sifat. Ini kalau lebih dari satu suku kata. Kita langsung saja lihat ke contohnya. Jika satu suku kata kita menambahkan est, rumusnya adalah the plus adjective plus est.
For example here, Vian is the smartest student in this class. Vian adalah siswa terpandai di kelas ini. Vian is the smartest student. The smartest student. Berarti siswa yang terpandai atau paling pintar in this class, di kelas ini. Ini mudah juga ya. Smartest. Kan smart, jadi kan satu suku kata. One of the biggest dreams in my life is going to Mecca. Salah satu mimpi terbesar dalam hidupku adalah pergi ke Mekah. One of the biggest dream. Satu dari the biggest dream, mimpi terbesar in my life di hidupku is going to Mecca, pergi ke Mekah. Ini ya, the biggest dreams. Big berarti kan satu suku kata, tambahkan est, jadinya paling besar atau terbesar. The wisest person that I know is my father. Orang paling bijak yang saya tahu adalah ayah saya. The wisest person. Ini ya. Ini kan dari kata wise, bijak. The wisest person. Ini untuk yang superlatif tapi hanya satu suku kata. Nah, kalau yang superlatif lebih dari satu suku kata atau 2 atau 3 suku kata, kita menggunakan most plus kata sifat. Contohnya, rumusnya dulu, sini ada the plus most plus adjective. Jadi kita menggunakan the most apa, ya kan? Contohnya adalah Indonesia is the most powerful country in the world. Indonesia adalah negara yang paling kuat. Nah ini ya, di dunia. The most powerful, yang paling kuat. Bukan lebih, tapi paling. Indonesia is the most powerful country in the world. The most interesting place to visit is Cetis Beach. Tempat paling menarik untuk dikunjungi adalah pantai Cetis. The most interesting, yang paling menarik, ini ya. Place, tempat to visit untuk dikunjungi adalah pantai Cetis. Ini ya, the most interesting. Jadi perhatikan untuk penggunaannya. Contoh yang ketiga, Ferdian is the most handsome boy in my town. Ferdian adalah pria paling tampan di kotaku. Ferdian is the most handsome, pria tertampan di kotaku. Jadi teman-teman, ini sudah paham ya untuk penggunaannya. Tadi yang pertama adalah positive degree untuk menyatakan kesetaraan. Misalkan tadi contohnya adalah mobil saya sama mahalnya dengan mobil kamu misalkan. Yang kedua adalah comparative degree, yaitu untuk membandingkan satu hal dengan hal lainnya yang memiliki lebih kualitasnya lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Misalkan mobil saya lebih mahal daripada mobil kamu. Ini yang lebih mahal. Kalau yang ketiganya superlative degree untuk membandingkan sesuatu yang paling, kualitasnya paling di antara yang lainnya. Misalkan tadi mobil saya paling mahal di antara mobil kalian misalkan. Ini yang superlatif, berarti yang menggunakan ini. Nah, kalau kita bahasa Inggris kan yang positive degree berarti my car is as expensive as your car. Mobil saya sama mahalnya dengan mobil kamu. Nah, kalau yang komparatif berarti my car is more expensive than your car. Mobil saya lebih mahal daripada mobil kamu. Nah, kalau superlatif berarti my car is the most expensive among your cars. Mobil saya adalah yang paling mahal di antara mobil kalian. Oke, paham ya? Nah, dalam pembentukan komparatif dan superlatif degree ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Jadi kita tidak boleh asal dalam menentukan menggunakan ER ataupun ES. Ini yang pertama, jika kata sifatnya terdiri dari satu suku kata secara umum, tambahkan ER untuk membentuk comparative degree dan tambahkan EST untuk membentuk superlative degree. Ini ada tabelnya, ada 3 kolom, kata sifat, comparative degree, dan superlative degree. Pertama ada tall, jadinya taller, tallest. Ini yang mudah, tinggi, lebih tinggi, paling tinggi.
Old, older, oldest. Tua, lebih tua, paling tua. Young, younger, youngest. Muda, paling muda. Cheap, cheaper, cheapest. Lebih murah, paling murah. Smart, smarter, smartest. Pintar, lebih pintar, paling pintar. Nah ini perhatikan, kita menambahkan ER saja untuk comparative degree, dan superlative degree kita menambahkan EST. Oke, the second rule, jika kata sifatnya terdiri dari satu suku kata ini ya, dan berakhiran huruf E, maka hanya perlu tambahkan R saja untuk comparative degree, dan tambahkan ST saja untuk comparative degree di akhir kata sifat. For example, sini ada large. Ini kan sudah ada large tulisannya ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan larger. E-nya ada dua, nggak perlu, tapi satu saja. Larger, largest. Lebar, lebih lebar, paling lebar. Wise, wiser, wisest. Bijak, lebih bijak, dan paling bijak. Wide, wider, widest. Luas, lebih luas, paling luas. Ini kalau akhirnya E, tambahkan R untuk kooperatif dan EST untuk superlatif. The third rule, jika kata sifat terdiri dari satu suku kata dan berakhir dengan satu konsonan dan ada huruf vokal sebelumnya, maka konsonan menjadi double dan tambahkan ER saja untuk comparative degree dan tambahkan EST untuk superlative degree. Contohnya ada big. Nah ini kan big itu berakhiran konsonan G dan sebelumnya ada huruf vokal yaitu I. Big jadinya bigger, G-nya jadinya double ini ya. Big, bigger, biggest. Ini juga sama. G-nya jadi double di situ. Besar, lebih besar, paling besar. Thin, thinner, thinnest. Ini juga sama. Thin jadinya thinner double N. Ini juga thinnest double N. Fat, fatter, fattest. Gemuk, lebih gemuk, dan paling gemuk. Fat. Ini ya, jadinya fatter. T-nya jadi double. Dan fattest juga T-nya double. The fourth rule, jika kata sifat terdiri lebih dari satu suku kata secara umum, maka tambahkan more plus kata sifat untuk comparative degree dan tambahkan most plus kata sifat untuk superlative degree. Ini untuk yang lebih dari satu suku kata. Misalkan ada beautiful, jadinya more beautiful. Kalau yang superlatif jadinya most beautiful. Cantik, lebih cantik, dan paling cantik. Tidak boleh menggunakan beautifuler dan beautifulest, itu tidak tepat. Spacious, more spacious, more spacious. Luas, lebih luas, paling luas. Bukan spaciouser ya, bukan ya. Careful, more careful, dan most careful. Hati-hati, lebih hati-hati, dan paling hati-hati. Expensive, more expensive, most expensive. Ini nggak boleh expensiver dan expensivest, ini juga kurang tepat. Mahal, lebih mahal, dan paling mahal. Handsome, more handsome, dan most handsome. Tampan, lebih tampan, paling tampan. Oke, ini adalah kata sifat dengan dua suku kata berdasarkan huruf Y. Ubah Y menjadi I dan tambahkan ER untuk comparative degree dan tambahkan EST untuk superlative degree. Contohnya adalah happy. Ini happy ini berakhiran Y, ini ya, happy. Tidak boleh happier. Ya, pakai Y, tapi kita ubah menjadi I dulu dan tambahkan ER, happier. Ini ya, ini jadi I. Happy, happier, happiest. Senang, lebih senang, paling senang. Angry, angrier, angriest. Marah, lebih marah, paling marah. Ini ya, angry kan tadi berakhiran Y, kita ubah menjadi I dan tambahkan ER atau EST. Busy, busier, busiest. Sibuk, lebih sibuk, paling sibuk. Pretty, cantik, prettier, lebih cantik, dan prettiest, paling cantik. Ini ya, perhatikan untuk perubahannya. Yang terakhir ada regular adjective, yaitu bentuk kata sifat yang dalam comparative degree dan superlative degree-nya tidak beraturan atau sudah ada bentuk tersendiri. Jadi tidak melulu menambahkan ER ataupun EST. Ini untuk beberapa kata sifat. Contohnya adalah di sini ada bad. Ini jadinya worst. Nah, kalau superlatif jadinya worst. Buruk, lebih buruk, paling buruk. Tidak boleh bad, better, baddest. Nah, itu salah ini ya. Karena sudah ada bentuknya tersendiri, yaitu bad, worst, worst. Good, better, best. Ini mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya. Good, baik atau bagus. Better, lebih bagus atau lebih baik. Best, paling bagus atau paling baik. Nggak boleh good, gooder, dan goodest, itu kurang tepat. Far itu time, itu jauh. Jadinya further, lebih jauh atau lanjut, dan furthest, paling jauh atau lanjut.
Far further than furthest. Ini ya, perhatikan untuk penggunaannya untuk yang time. Nah kalau yang bawah itu yang far tapi untuk place, jadinya far further further. Ini menggunakannya a, tadi yang atas menggunakan u. Much atau many adalah banyak, more itu lebih banyak, dan most paling banyak. Nggak boleh mucher ataupun manier, ini kurang tepat karena sudah ada bentuknya tersendiri. Dan the little, less jadinya less, sedikit, lebih sedikit, dan paling sedikit. Late, later, dan latest. Baru, ini untuk waktu nih ya, baru saja. Later lebih baru, dan latest paling baru. Nah, silakan teman-teman paham ini agar tidak salah dalam membuat comparative degree maupun superlative degree. Nah, ini for example, I want to be better in the future. Saya ingin menjadi lebih baik di masa depan. To be better, lebih baik. For further information, please contact me. Untuk informasi lebih jauh, for further, yang lebih jauh atau lebih lanjut, silakan hubungi saya. The latest news is about sport. Berita terbaru adalah tentang olahraga. The latest news terbaru. You are my best friend. Kamu adalah teman terbaikku. Best friend, terbaik. Ini. Nah, silakan teman-teman bisa dipahami lagi dan silakan dipahami dengan baik dan jangan sampai salah dalam merubah bentuk komparatif maupun superlatifnya. Okay, that's all for today. Thanks for watching this video and see you in the next videos. Don't forget to subscribe and share this video jika ini bermanfaat, dan jangan lupa tanyakan di kolom komentar jika ada pertanyaan. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.